Yo, hello and welcome to my channel Vinozi Lore. Sorry baru update karena gue masih ada kesibukan di bulan-bulan ini, dan kali ini gue akan masuk ke cerita lanjutan video kemarin, ya, dimana kita masuk ke ekspansi keempat World of Warcraft, yaitu World of Warcraft Cataclysm. Nah, jadi setelah kemarin para pahlawan Azeroth berhasil mengalahkan salah satu villain terhebat di dunia Warcraft, yaitu Lich King Arthas. Kemudian Lich King digantikan oleh Bolvar Fortdragon. Nah, di cerita kali ini, para pahlawan Azeroth harus berhadapan dengan musuh yang tidak asing lagi, yaitu Deathwing atau Neltharion, sang Destroyer. Yang karena dia, sebagian daratan di Azeroth menjadi sedikit berubah, ya, struktur geografisnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's begin the story. Let's go! Oke, setelah kemarin para pahlawan Azeroth berhasil mengalahkan Lich King Arthas, Northrend pun menjadi tempat yang lebih aman, ya. Saat ini Bolvar Fortdragon mengambil alih posisi Lich King yang berikutnya agar dia bisa mengontrol The Scourge, sehingga keadaan di Azeroth menjadi lebih aman terkendali. Cerita kali ini akan berurusan juga dengan para ras Dragonflight sewaktu terjadinya War of the Ancient, di mana para Dragonflight tentu masih trauma dengan apa yang dilakukan oleh Neltharion terhadap bangsanya sendiri, ya. Untuk ceritanya bisa ditonton di video gua di sebelumnya, ya. Kalau nggak salah di part 2, sewaktu terjadinya The Great Sundering. Nah, walau Deathwing atau Neltharion berhasil dikalahkan sebelumnya, ternyata dia berhasil kabur dan bersembunyi selama ribuan tahun untuk memulihkan kekuatannya selama persembunyiannya. Nah, setting cerita utama Cataclysm ini kali ini akan lebih berfokus di Kalimdor dan Eastern Kingdom, dimana kemarin setelah Old God Ketun dan Yogg-Saron yang udah berhasil dikalahkan dan dipenjara, nah ternyata Old God Enzod yang sedang bersembunyi muncul kembali, ya, dan memberikan kekuatan kepada Deathwing dari Deepholm untuk membawa kekacauan kembali kepada Azeroth. Dan dari sini peristiwa yang disebut The Hour of Twilight terjadi, atau juga disebut End of the World, yang membuat struktur geografis Azeroth berubah, yang seperti gue bilang sebelumnya. Ini disebabkan karena ular Deathwing tersebut memporak, sehingga dia menggunakan kekuatannya untuk memporak-porandakan Azeroth, ya, sehingga muncul seperti bencana alam dan kerusakan yang hebat di Azeroth. Nah, kemudian disinilah faksi Horde Thrall akhirnya menunjuk Garrosh Hellscream untuk menjadi waci sementara, untuk mencari tahu keadaan Azeroth yang menjadi kacau ini karena siapa, ya. Dia akhirnya mengetahui bahwa ternyata ulah ini disebabkan oleh Deathwing. Nah, Deathwing yang juga meminta tolong kepada para goblin untuk memasang adamantium, armor, dan besi ke badannya agar badannya tidak semakin rusak akibat kekuatan corruption dari Enzod, Demon Soul, dan kegilaan yang terjadi pada dirinya. Jadi badannya Deathwing ini bisa kita lihat, ya, di sini dipasang armor, ya, karena itu disebabkan corruption, ya, dari Enzod. Dan semakin lama itu semakin merusak badannya dia. Jadi dia meminta tolong para goblin, atau mungkin memaksa para goblin ini untuk pasangin, ya, adamantium armor. Jadilah seperti ini. Nah, lewat kejadian The Hour of Twilight ini, muncul juga sebuah kultus atau sekte yang bernama Twilight Hammer Cult, yang dipimpin oleh seorang ogre yang bernama Cho'Gall. Nah, Twilight Hammer ini dan Cho'Gall ini udah pernah gue bahas di video sebelumnya, namun kali ini mereka mempunyai peran yang cukup penting dalam keterlibatan bersama dengan Deathwing untuk menjalankan rencana of Gods. Cho'Gall dan para pengikutnya menyebarkan Void Corruption yang akhirnya membangkitkan Nefarian dan Sintaria. Nah, Sintaria ini adalah Lady Sinestra juga disebutnya, yang merupakan pasangan dari Deathwing. Nah, untuk Nefarian kan anaknya Deathwing, ya. Pak dulu udah pernah dikalahkan sebelumnya oleh pahlawan Azeroth di WoW Classic.
Sekarang dia harus bangkit kembali ya, berkat kekuatan corruption yang diberikan oleh Cho'Gall. Nah, mereka dengan kekuatan Void-nya yang baru kemudian membentuk atau menciptakan Twilight Dragonflight. Mirip seperti Chromatic Dragonflight yang sebelumnya diciptakan Nevarian untuk menguasai Azeroth. Nah, mungkin Lord Dragon ini juga gue bisa bahas lebih detail ya di video-video selanjutnya ya. Jadi bisa lebih jelas bagaimana nasibnya, bagaimana mereka benar-benar tercipta, siapa aja yang terlibat. Tapi that will be a story another time ya. Nah, di Cataclysm ini juga muncul ras baru, yaitu Goblin dan Worgen, yang akan gue coba ceritakan sedikit ya dari mana asal usul mereka, sehingga mereka bisa menjadi playable race di WoW Cataclysm. Oke, gue mulai dulu dari bangsa Worgen. Nah, bangsa Worgen berasal dari tempat terpencil bernama Gilneas yang berada di selatan Lordaeron. Nah, Gilneas ini merupakan bagian dari Alliance juga sih dulu sebelumnya, League of Arathor ya, yang pernah gue ceritain sebelumnya. Dan Gilneas ini juga merupakan barisan pertahanan terakhir dari serangan The Scourge, Lich King. Nah, kemudian muncul seorang Archmage yang bernama Arugal. Nah, Archmage Arugal ini dia ingin mencoba menyelamatkan kotanya dengan cara memanggil pasukan werewolf yang disebut Worgen. Dan dia berhasil, namun sayangnya Worgen-Worgen ini menjadi liar dan malah tak bisa dikendalikan, sehingga mereka juga malah menyerang rakyat Gilneas. Worgen ini kan werewolf, jadi ketika mereka menggigit tas human yang ada di Gilneas sana, maka mereka yang digigit juga bisa berubah menjadi werewolf. Yang bisa dibilang, nah ini akan menjadi kutukan bagi bangsa Gilneas nantinya. Nah, kemudian para Worgen liar ini juga menyerang lalu menghabisi bagian utara Gilneas, yaitu Firewood, dan menguasai kastilnya. Nah, sang Archmage pun yang menjadi gila atau stres karena kejadian ini. Nah, dia jadi merasa bersalah sehingga dia memutuskan untuk mengadopsi dan memimpin para Worgen-Worgen di Firewood dan tinggal di kastil tersebut yang nantinya akan disebut Shadowfang Keep. Nah, lalu Raja Gilneas yang bernama Genn Greymane mencoba untuk mempertahankan Gilneas, terpaksa mundur ya, dan mengevakuasi rakyatnya termasuk yang mereka yang sudah terinfeksi oleh Worgen. Nah, lalu para pahlawan Azeroth pun menyerang Shadowfang Keep untuk menghentikan kegilaan Archmage Arugal dan masalah yang dia buat di sini. Ya, Arugal pun akhirnya berhasil dikalahkan, lalu kepalanya pun dipenggal sehingga daerah Silverpen Forest menjadi lebih aman terkendali saat ini. Nah, singkat cerita, dalam kepemimpinan Genn Greymane, bangsa Gilneas banyak menghadapi masalah baik dari dalam maupun dari luar. Hingga akhirnya mereka yang terkena kutukan Worgen berhasil ditolong oleh bangsa Night Elves agar mereka bisa mengontrol kutukan tersebut. Karena bangsa Night Elves adalah bangsa yang menguasai ilmu Druidism. Mereka juga bisa mengontrol transformasi pada dirinya ya. Mereka kan bisa transform menjadi beruang, bisa jadi singa, dan sejenisnya. Karena itu mereka bisa mengajarkan para orang yang terkena kutukan werewolf ini, sehingga mereka bisa mengendalikan kutukan werewolf tersebut. Namun akan tetapi Gilneas pun tetap hancur karena permasalahan tersebut. Ditambah lagi serangan dari Horde, yaitu Sylvanas, karena daerahnya Gilneas itu cukup berdekatan dengan teritorial Forsaken ya. Karena kan Forsaken di Lordaeron saat itu. Sehingga mereka memutuskan untuk mundur dan bergabung dengan Alliance. Mereka evakuasi ke daerah Night Elf. Dan akhirnya mereka bisa menjadi playable race di WoW Cataclysm ini. Berikutnya gue akan bahas ras Goblin yang juga akhirnya bergabung dengan Horde. Nah, Goblin ini adalah Goblin of Bilgewater Cartel yang kabur karena gunung yang berada di Khazan mengalami letusan atau erupsi, sehingga mereka harus evakuasi dan kabur. Nah, Goblin ini awalnya merupakan ras yang diperbudak oleh Zandalari Troll, karena di daerah Khazan itu dekat dengan Zandalari Tribe ya. Dan di sana terdapat mineral yang disebut Khagemite
ore yang digunakan oleh para shaman Zandalaritor untuk melakukan ritual-ritual shamanistik. Nah, mereka para goblin diperbudak untuk terus menggali ya bahan-bahan tambang mineral ini. Namun para Zandalaritor tidak sadar bahwa ternyata Khagemite ore ini bukan hanya sekedar mineral biasa, atau batu Khagemite itu ternyata mengandung bahan yang bila dihirup oleh para goblin, mereka menjadi pintar dan cerdik. Intelijennya bertambah atau IQ bertambah. Wow, lucu ya. Nah, dari sini para goblin akhirnya dapat menciptakan gadget, peralatan yang canggih seperti robot yang bisa kita lihat juga di sini ya. Dan di sini mereka juga mulai akhirnya merencanakan untuk melepas diri dari Zandalaritor ya, melepas dari perbudakan para Zandalaritor ini di Kazan. Memang kedengarannya lucu ini lore ini ya. Jadi semakin mereka menghirup Khagemite ore, mereka semakin pintar. Ya, dan ya akhirnya mereka berhasil mengalahkan bangsa Troll yang menjajah mereka dan melakukan kudeta ya. Jadi sehingga setelah itu mereka berhasil menguasai Kazan sepenuhnya dan membuat kota, bahkan muncul kota metropolis yang semakin berkembang di sana. Nah ya, tapi tadi yang seperti gue bilang, karena ada erupsi di Mount Kajaro di Kazan karena diserang oleh Deathwing. Akhirnya mereka harus evakuasi dan akhirnya mereka mendarat di Kalindor, kota Horde, yang dipimpin oleh Monte Gazlowi. Mereka akhirnya bertemu dengan Thal, lalu diminta untuk diajak bergabung oleh Thal lewat Garrosh Hellscream. Nah, di situ akhirnya Garrosh menerima mereka dan memasukkan mereka ke Orgrimmar. Mereka bisa tinggal sementara di situ. Jadi begitulah kira-kira sedikit lore mengenai bangsa Goblin dan Worgen. Ya, yang mungkin next time-nya bisa gue bahas juga lebih dalam lagi. Kalau tertarik, komen bisa di bawah ya. Oke, kita kembali ke cerita utama ya. Jadi setelah Worgen dan Goblin yang sudah bergabung dengan kedua faksi, Worgen ini langsung memperkuat pertahanan Alliance di Ashen Vale. Ya, di mana di sana adalah territorial contest. Jadinya para Horde dan Alliance masih memperebutkan daerah tersebut untuk sumber daya alam. Nah, karena Worgen sudah berhasil memperkuat pertahanan di sana, Garrosh akhirnya mengalami kesulitan untuk menguasai daerah sana. Nah, karena hal ini juga lah yang membuat kedua faksi pun kembali memanas atau konflik terus-menerus terjadi antara Horde dan Alliance. Namun konflik mereka ternyata harus ditunda karena ancaman dari Deathwing ini semakin lama semakin gawat atau parah. Sehingga kedua faksi terpaksa bergabung untuk menyatukan kekuatan mereka agar bisa menghentikan Deathwing dan menyelamatkan Azeroth dari ancaman Deathwing ini. Nah, di Mount Hyjal, Nordrassil pasukan Deathwing pun langsung melancarkan serangan mereka, yaitu dengan membuka portal ke Fireland dan membuat area sekitar tersebut menjadi kebakaran hebat. Dan di sini para kedua faksi dan pahlawan Azeroth pun bergabung dengan Druid of Cenarian Circle untuk menghentikan serangan dari Firelands ini. Nah, berkat bantuan dari Wild Gods atau para Night Elves, mereka bisa penyerangan ke Firelands dan tentu saja di sana muncul masalah baru ya, yaitu muncul masalah Ragnaros yang kedua kalinya. Nah, kemudian sekte Twilight Hammer yang dipimpin Cho'Gall pun juga ikut menyerang dan mereka menduduki Grim Battle. Grim Battle ini dulu sebelumnya punya Dakarendorf, namun udah kosong. Lalu mereka akhirnya ditempati oleh Twilight Hammer Cult ini ya, dan mengubah nama tersebut menjadi Bastion of Twilight sebagai markas mereka. Nah, di sini juga para pahlawan Aeros harus menyerang tempat ini untuk menghentikan Cho'Gall agar pasukan Twilight Hammer Cult tidak semakin kuat nantinya. Nah, kemudian Sal langsung bertemu dengan Alexstrasza dan para Dagon aspek lainnya untuk membahas masalah Deathwing yang kemudian tiba-tiba menampakkan diri kepada mereka, sehingga Sal dan Alexstrasza pun
harus menghadapi Deathwing pada saat itu. Dan Alexstrasza minta para Dragon Aspect untuk berebut kembali tempat yang bernama Wyrmrest Temple dari pasukan Deathwing. Nah, para Dragon Aspect pun juga gak bisa langsung ya, karena mereka juga sedang berfokus untuk menyembuhkan Worthy Nordrassil yang lagi kebakaran diserang oleh pasukan Ragnaros. Dan di sini para pahlawan Azeroth juga harus menghentikan ancaman Ragnaros ini dengan segera ya, untuk membantu mereka dan menyerang Fireland. Nah, berkat bantuan Night Elves, Druid of Cenarian Circle tadi, mereka berhasil mendirikan Molten Front atau pintu masuk untuk ke Firelands dan menghentikan pasukan Ragnaros. Dan di sini akhirnya para pahlawan Azeroth pun masuk, sehingga pertempuran hebat terjadi di Firelands, di mana akhirnya para pahlawan harus berhadapan dengan pasukan Fireland. Namun pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan musuh mereka satu persatu di Fireland, hingga akhirnya mereka berhasil menghentikan Ragnaros ya, mengalahkan Ragnaros untuk kedua kalinya. Nah, setelah masalah Ragnaros ini selesai, para Dragon Aspect pun membutuhkan artifak yang bernama Demon Soul atau Dragon Soul untuk menjadi solusi menghentikan Deathwing. Dengan bantuan Nosdormu, dia aspek Dragonflight masalah waktu, kalau nggak salah, artifak tersebut berhasil diambil dari masa lalu. Kemudian para pahlawan Azeroth dan Thrall pun langsung menuju ke tempat Deathwing untuk menghadapinya. Peperangan pun terjadi di sebuah kapal milik Alliance, dan para pahlawan Azeroth pun bertarung dengan Deathwing selagi Thrall mempersiapkan Demon Soul agar bisa fokus ya, menembakkan Demon Soul ke Deathwing. Nah, ketika Demon Soul itu sudah berhasil diisi, sudah di-charge untuk mengumpulkan energi. Nah, kemudian Thrall mengarahkan Demon Soul tersebut ke arah Deathwing ya. Dan bisa kita lihat di video ini, sehingga Deathwing akhirnya berhasil dikalahkan lewat Demon Soul. Karena dari artifak tersebut muncul sebuah energi beam atau semacam cahaya laser yang keluar dari alat tersebut dan tepat mengenai tubuh Deathwing, sehingga Deathwing pun jatuh dari langit ke tengah Maelstrom. Nah, namun pertempuran belum selesai sampai situ. Mereka harus membunuh Deathwing sampai tuntas ya. Dan disitulah para pahlawan Azeroth harus menghadapi Deathwing sekali lagi ya, yang udah terluka secara langsung. Nah, pertempuran pun akhirnya berhasil diselesaikan. Deathwing pun berhasil dikalahkan. Akhirnya dia mati, dan para pahlawan Azeroth pun berhasil menghentikan rencana Enzorth ya, namun dengan harga yang sangat mahal, karena para Dragon Aspect pun juga mengorbankan seluruh kuota mereka untuk menghentikan Deathwing ini. Lalu akhirnya para Dragon Aspect memutuskan untuk menyerahkan sisa tugas untuk melindungi Azeroth kepada para pahlawan Azeroth ya, sehingga dan disinilah Thrall akhirnya menyerahkan title War Chief kepada Garrosh Hellscream juga ya sepenuhnya ya. Jadi begitulah kira-kira cerita utama yang ada di WoW Cataclysm ini. Deathwing adalah salah satu karakter yang major di dunia Warcraft. Oke, jadi itulah kira-kira untuk video kali ini. Dan di video selanjutnya gue akan bahas tentang WoW Mist of Pandaria, di mana ancaman berikutnya muncul dari politik Horde dan Alliance ya, tentang Garrosh Hellscream. Dan ini menurut gue cukup seru ya, karena ada banyak orang yang cukup tahu juga mengenai Mist of Pandaria. Oh ya, gue juga mau terima kasih sebelumnya kepada para subscriber gue yang masih setia menonton video gue. Dan tentu para viewers baru juga welcome. Semoga channel ini semakin berkembang dan maju ke depannya. Terima kasih. See you on the next video. Pinozi sign out. Bye-bye.